Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Muhammad Jasmi Mujain, yang kedua Muhammad Ilhami Aspihani, yang ketiga Misna, yang keempat Rahmawati. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang magnet untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Jasmi Mujain. Kepada Mas Jasmi Mujain dipersilakan. Apa itu magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnesian adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Interaksi dua magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub magnet yang berbeda nama bila didekatkan akan tarik-menarik. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet kecil. Kutub-kutub magnet tidak senama, tidak tarik-menarik. B. Kutub-kutub magnet senama, tolak-menolak. Dari manakah kekuatan magnet berasal? Gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik elektron pada benda. Kutub utara dan kutub selatan partikel elementer magnet pada benda tersebut tersebar secara acak sehingga benda tidak memiliki sifat magnet. Pada beberapa jenis logam tertentu seperti besi dan baja, sejumlah magnet elementer apabila diinduksi dapat disusun berbaris pada arah tertentu sehingga benda bersifat sebagai magnet. Penerapan elektromagnet dalam Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bel listrik. Pada saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalamnya menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan, pukul, dan memukul bel sehingga berbunyi. Pada saat pemukulan mengenai bel, aliran listrik terputus, sehingga sifat elektromagnet besi menjadi hilang. Akibatnya pemukul kembali ke tempat semula. Demikian seterusnya sehingga bel berdering. Nah, di sini terdapat gambar. Ini gambar yang pertama, rangkaian bel listrik. Yang pertama ini batang besi, yang kedua kawat besi, yang kedua kawat besi dililitkan pada batang besi. Yang ketiga pemukul, yang keempat pegas, selanjutnya sakelar. Jadi sakelar ini untuk menggerakkan atau fungsinya untuk menghidupkan sakelar. Ketika ditekan sakelar maka bel listrik akan berbunyi. Nah, di sini bagian bel listrik terdapat bel listrik yang luarnya. Jadi di sini bagian rangkaian skema bel listriknya. Selanjutnya yang kedua sakelar. Jadi setiap rumah memiliki sakelar menggunakan aliran listrik. Hampir semuanya menggunakan sakelar. Tentunya sekarang pada zaman sekarang yang sudah menggunakan aliran listrik hampir semua. Jadi pasti di setiap rumah menggunakan sakelar, yaitu contohnya sakelar pada lampu. Jadi ketika sakelar ditekan, yang awalnya lampu mati dan ditekan sakelar maka otomatis lampu akan hidup. Bentuk sakelar seperti gambar 6.18b mulai bekerja ketika sakelar membentuk rangkaian tertutup. Lilitan kawat akan berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Setelah besi tertarik ke bawah, ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan, mendorong tangkai ke kiri sehingga tangkai kiri dan kanan akan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus mengalir maka beban lampu atau alat elektronik lainnya akan menyala. Nah, di sini juga terdapat gambar. Bagian A, diagram skala elektromagnetik. Bisa dilihat pada gambar di sini
Diagramnya ada pegas, lengan besi, on off. Di sini on off bagian saklar untuk menjalankan lampu atau lainnya. Di sini cahaya, di sini elektromagnetik. Nah, di sini rangkaian asli atau penuh atau yang di luarnya, ini rangkaian yang di dalamnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmawati. Baik, saya akan menjelaskan tentang penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. 3. Telepon kabel. Tahukah kamu bahwa telepon kabel juga menggunakan prinsip kemagnetan? Saat menggunakan telepon, seseorang akan menerima pesan atau mendengar, sekaligus mengirim pesan atau berbicara. Prinsip kerja telepon pada dasarnya mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Pada saat ada pembicaraan, watt arus yang mengalir pada rangkaian telepon berubah-ubah sehingga menimbulkan efek elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah dan mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon. Getaran pada speaker inilah yang akhirnya menggetarkan udara di sekitarnya dan berikan efek dengar bagi telinga kita. Contoh telepon kabel adalah di gambar di samping. Itu telepon kawat. Next. Cara membuat magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan: 1. Buat paku besar dengan panjang 10 cm. 2. Satu magnet batang. 3. Satu baterai dengan tegangan 1,5 volt. 4. Satu kawat tembaga dengan panjang 25 cm. 5. Satu paku kecil. 6. Satu kompas. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ilham Aspiani. Cara membuat magnet. 1. Langkah kerja 1. Dekatkan paku pertama dengan magnet. 2. Setelah paku pertama terinduksi menjadi magnet, dekatkanlah paku pertama pada paku kedua. 3. Gunakan kompas untuk mengetahui kutub magnet pada paku 1. Next. Cara membuat magnet. 1. Lilitkan kawat tembaga pada paku dengan arah lilitan dari bawah ke atas. 2. Sisakan kedua ujung kawat agar cukup panjang untuk disambungkan ke kutub-kutub baterai. 2. Hubungkan ujung-ujung kawat tembaga pada kutub-kutub baterai. 3. Dekatkan ujung paku pada kutub utara magnet. Amati apa yang terjadi. Gunakan kompas untuk mengetahui kutub magnet. 4. Coba ubah arah lilitan kawat pada paku. Amati apakah terjadi perubahan kutub magnet. Next. Cara membuat magnet. Langkah kerja 3. 1. Gosokkan magnet pada paku dengan arah gosokan searah. 2. Dekatkan paku yang telah digosok dengan paku kecil. Amati apa yang terjadi. 3. Gunakan kompas untuk mengetahui kutub magnet. Ya, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya itu magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesia. Jadi interaksi dua magnet terdapat dua, yaitu kutub magnet tarik tidak senama tarik menarik, yang kedua kutub magnet senama tolak menolak. Ya, seterusnya dan selanjutnya dari mana magnet. Penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari ada 3, yaitu pertama bel listrik, kedua sekelar, ketiga telepon kabel. Cara-cara membuat magnet sangat mudah, yaitu dapat ditemukan bahan-bahannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga mudah, dan penerapan magnet juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sekarang menggunakan elektromagnetik. Jadi elektromagnetik aliran listrik. Jadi listrik sangat menggunakan aliran elektromagnetik. Jadi di sini magnet dalam kehidupan sehari-hari kita sangat penting. Jadi apalagi ketika lampu, jika tidak ada magnet maka saklar lampu tidak ada dan bel tidak ada. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan penyebutan kata. Mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.